Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesehatan, keimanan, dan bisa bersilaturahmi di channel Burung Mas Radek. Baik teman-teman, kali ini saya akan membagi sedikit ilmu tentang bagaimana burung cucak ijo itu bisa jambul ngentrok di area lomba ya, di gantangan maksud saya, atau jambul ngentrok itu biasa kita sebut dengan jamtrok ya. Oke, tak lupa sholawat serta salam terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah termasuk kita yang hadir dalam channel ini. Teman-teman, memelihara cucak ijo itu gampang-gampang susah ya. Sebenarnya kita harus tahu karakter cucak ijo. Kadang kita memelihara ya asal memelihara, tidak memperhatikan kondisi kejiwaannya, kondisi mentalnya, kondisi apakah dia fight atau baru down, itu memang harus kita perhatikan baik-baik, harus signifikan ya, seperti itu. Pada dasarnya cucak ijo itu adalah tipe burung yang pemarah ya teman-teman. Cucak ijo itu burung pemarah, burung emosinan, burung yang bertemperamen tinggi ya istilahnya. Jadi kita harus tahu ya, harus wajib tahu kalau kita sekali kita turun ingin memelihara cucak ijo, itu memang kita harus tahu segalanya tentang cucak ijo. Oke, tidak usah panjang lebar, saya akan berbagi sedikit ilmu tentang bagaimana cucak ijo bisa ngentrok di lapangan. Bongkar isian ngentrok itu sudah istimewa sekali bagi cucak ijo itu. Yang pertama itu pengembunan ya teman-teman. Pengembunan pagi itu sekitar jam setengah 5 sampai jam setengah 6, kurang lebih 1 jam. 1 jam sudah cukup untuk pengembunan ya. Tetapi harus kita perhatikan ya teman-teman, ada karakter cucak ijo itu yang diembunkan dia langsung bunyi, berarti kita ambil kesimpulan burung ini memang senang diembunkan. Tapi ada juga sebaliknya teman-teman, cucak ijo kita embunkan itu dia tidak bunyi tapi malah tidur. Memang karakter cucak ijo itu antara burung yang satu dengan burung yang lain itu kadang memang berbeda, seperti itu. Yang kedua itu mandi jemur, itu wajib bagi setiap burung. Kebanyakan memang mandi dan dijemur tidak terlalu lama. Sebelum jam 11 itu memang harus kita ambil, kita angin-anginkan seperti itu. Karena kalau habis mandi dijemur terlalu siang, terlalu lama, nanti kasihan nafasnya si cucak ijo itu. Kemudian yang ketiga, agar kiat-kiat agar dia nanti ngentrok di lapangan itu, yang ketiga, jika teman-teman memelihara cucak ijo jantan, teman-teman juga harus memelihara cucak ijo betina. Karena apa? Karena dengan adanya cucak ijo betina itu, nanti si cucak ijo jantan itu bisa menstabilkan birahi ya. Jadi kita sandingkan untuk beberapa waktu yang relatif pendek aja, nggak usah terlalu lama ya, mungkin 15 menit atau sampai 20 menit itu kita sandingkan. Setelah itu kita ambil betinanya, kita simpan di belakang rumah ya contohnya ya, tapi nggak usah dijadikan satu, beda sangkar saja, cuma dijejerkan saja seperti itu. Kemudian yang keempat itu kita harus track cucak ijo kita itu. Seumpama tetangga teman-teman itu sama-sama punya cucak ijo, ya udah kita pinjem sebentar saja, kita track seperti itu. Itu gunanya, fungsinya untuk menstabilkan emosi ya.
Cucak hijau itu kan karakter yang emosi, itu harus kita track. Kalaupun tetangga kita tidak punya cucak hijau, ya kita cari temen yang dia juga punya cucak hijau. Fungsinya ya untuk track tadi itu, nge-track manuk seperti itu. Kalau memang itu tidak ada, nggak punya teman istilahnya ya, kepeksone ora duwe konco, itu teman-teman datang aja ke pasar burung bawa cucak hijau itu. Di pasar burung itu tidak semua orang itu membawa burung itu untuk dijual, tidak semua seperti itu. Banyak juga orang yang ke pasar itu, ke pasar burung bawa burung cuman buat alasan ngetrek saja. Seumpama dia bawa kacer, nanti di track sama kacer lain. Seumpama dia bawa cucak hijau, ya kita mau ke fokus cucak hijau aja ya. Kalau kita bawa cucak hijau, nanti seumpama ada orang yang membawa cucak hijau juga di pasar, itu kita bilang aja nggak apa-apa, pasti mereka paham. Buat ngetrack gitu aja, buat menstabilkan emosi biar tambah matang istilahnya seperti itu. Kemudian yang kelima itu perhatikan pakannya ya teman-teman. Itu yang poin yang memang sangat penting juga. Kalau kita memberi makan cucak hijau itu ya harus yang, kalau pisang ya pisang yang matang, jangan yang setengah matang. Pisang yang matang tapi jangan yang karbitan, karena banyak kasus cucak hijau itu sakit atau gering itu gara-gara makan pisang matang tapi dia matangnya matang karbitan seperti itu. Pisang yang matang itu kita cuci dulu area luarnya, kita sikat pakai sikat gigi itu, tapi nggak usah pakai odol ya, nanti panas. Itu kita sikat, itu kita basuh, terus kita kelupas satu sisi. Kalau bisa ya nanti dioles madu rasa, entah madu asli, banyak madu-madu yang dijual itu. Atau enggak pakai gula merah. Gula merah itu diencerkan, yang ya bukan encer ya teman-teman, agak pliket-pliket sedikit seperti itu, kita oles ke pisang, itu bagus juga buat kesehatan cucak hijau. Kemudian EF, termasuk EF-nya itu harus kita setting. Kalau pengalaman saya memelihara cucak hijau jenis Banyuwangi itu, saya EF-nya tidak memakai ulat sama kroto, saya tidak, tetapi saya cuman pakai jangkrik aja. Jangkrik itu saya setel pagi 3, siang 3, nanti menjelang senja mau tidur itu saya kasih 3 juga. Tapi kebanyakan kan teman-teman beda-beda settingannya ya, tergantung tergantung kualitas cucak hijaunya juga, tergantung pinter-pinternya kita menyeting juga, itu beraneka ragam seperti itu. Oh ya teman-teman, tambahan juga ya, agar cucak hijau tetap ngentrok bongkar isian di lapangan, itu kita harus memperhatikan satu hal ini penting, sepele tapi penting ya. Saran saya ya teman-teman ya, jika jenengan itu memelihara cucak hijau itu, jangan sekali-kali menggebrak-gebrak sangkar ya. Soalnya itu banyak teman saya yang pecinta cucak hijau juga, itu dia sering menggebrak-gebrak sangkar itu dengan alasan biar mentalnya itu bagus gitu loh. Tetapi kan kita harus tahu ya, karakter cucak hijau itu, seumpama kita gebrak-gebrak sangkar, ternyata pas keadaan burung cucak hijaunya itu pas drop atau down atau mungkin ganti bulu baru tidak stabil, itu dia nanti akan tambah stres dia. Jadi selain cucak hijau itu bersifat pemarah, bersifat fighter ataupun emosi tinggi, tapi di lain sisi cucak hijau itu juga burung yang stres gitu loh ya, gampang-gampang susah sih. Kalau kita kembali ke tadi apa, gebrak-gebrak sangkar itu kalau pas dia down, dia akan malah tambah stres. Dan ciri-ciri stresnya itu kadang dia mangap-mangap tanpa alasan ya, tiba-tiba mangap-mangap itu. Kedua, dia loncat-loncat tetapi tidak ada suaranya, kayak bisu itu. Dia energik, loncat sana loncat sini tapi tanpa mengeluarkan suara. Kemudian kadang ada juga contoh kasus cucak hijau itu dia tidak bertengger di tangkringan, tapi cuma di bawah terus diam seperti itu tanda-tanda stres seperti itu ya. Karena apa ya istilahnya, kalau ada peribahasa ya,
sebab nila setitik rusak susu sebelanga, seperti itu. Gara-gara kita sepele gebrak-gebrak, seperti orang teman-teman saya itu gebrak-gebrak itu, dia tidak tahu kalau bahwa burung peliharaannya itu baru drop mental. Jadi akan malah karena hal sepele malah rusak semua, jadi sia-sia, seperti itu teman-teman. Oke ya, bisa dipahami ya 5 hal itu ya, dari pengembunan, mandi jemur, kita berikan, yang ketiga kita berikan cucak hijau betina buat ngecas itu. Kemudian yang keempat, kita sering track atau coba fight dengan cucak hijau tetangga seperti itu ya, atau di pasar gitu. Terus yang kelima, untuk memperhatikan pakan, minum, serta EF-nya itu yang paling utama teman-teman. Oke, sementara itu dulu, nanti lain kali kita sambung lagi. Sedikit ngantuk sebenarnya saya. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri saya maupun diri teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Nun wal kolami wa mayasturu, demi pena dan apa yang telah dituliskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih, matur nuwun. Salam satu hobi, kicau mania.